Asam format HCOOH terdapat dalam singkatan semut. Asam asetat CH3COOH komponen utama dalam cuka. Kalau asam benzoat C6H3COOH digunakan sebagai pengawet makanan. Sifat fisika dari asam karboksilat. Yang pertama, titik didih dan titik leleh tinggi. Asam karboksilat memiliki titik didih dan leleh yang relatif tinggi dibandingkan dengan senyawa organik lainnya yang memiliki jumlah atom karbon yang sama. Hal ini disebabkan oleh adanya ikatan hidrogen antar molekul asam karboksilat. 2. Kelarutan dalam air. Asam karboksilat dengan rantai karbon pendek hingga C4 larut dalam air karena gugus karboksil bersifat poral dan dapat membentuk ikatan dengan hidrogen air. Namun, kelarutan asam karboksilat akan menurun seiring dengan bertambahnya panjang rantai karbon karena bagian hidrokarbon yang non-polar semakin besar. Yang ketiga, wujud. Asam karboksilat pada suhu kamar dapat berwujud cair atau padat, tergantung pada panjang rantai karbonnya. Asam karboksilat dengan rantai karbon pendek C1 kurang C4 umumnya berwujud cair, sedangkan asam karboksilat dengan rantai karbon panjang C5 ke atas umumnya berwujud padat. Asam karboksilat memiliki sifat yang khas yang sebagian besar disebabkan oleh gugus karboksil COOH. Berikut adalah beberapa sifat kimia penting asam karboksilat. Keasaman. Asam karboksilat adalah asam lemak. Gugus karboksil dapat melepaskan ion hidrogen H+ dalam larutan, menghasilkan ion karboksilat RCOO dan ion hidronium H30+. Keasaman asam karboksilat dipengaruhi oleh gugus substituen pada rantai karbon. Gugus penyaring elektron seperti halogen meningkatkan keasaman, sedangkan gugus pendorong elektron seperti gugus alkil mengurangi keasaman. Pembentukan garam. Asam karboksilat bereaksi dengan basa untuk membentuk garam karboksilat. Reaksi ini melibatkan pelepasan ion hidrogen dari gugus karboksil dan pembentukan ikatan ionik dengan ion logam atau ion amonium. Contohnya asam asetat CH3COOH bereaksi dengan natrium hidroksida NaOH untuk membentuk natrium asetat CH3COONa dan air H20. Reaksi eksterifikasi. Asam karboksilat bereaksi dengan alkohol dalam kondisi asam untuk membentuk ester. Reaksi ini melibatkan pelepasan air dan pembentukan ikatan ester antara gugus karboksil dan gugus hidroksil alkohol. Contohnya asam asetat bereaksi dengan metanol CH3OH untuk membentuk metil asetat CH3COOH3 dan air. Reaksi dengan amina. Asam karboksilat bereaksi dengan amina untuk membentuk amida. Reaksi ini melibatkan pelepasan air dan pembentukan ikatan amida antara gugus karboksil dan gugus amina. Contohnya asam asetat bereaksi dengan amonia NH3 untuk membentuk asetamida CH3CONH2 dan air. Dekarboksilasi. Asam karboksilat dapat mengalami dekarboksilasi, yaitu pelepasan dioksida CO2 dari gugus karboksil. Proses ini biasanya membutuhkan kondisi yang kuat seperti pemanasan dalam asam kuat. Reduksi. Asam karboksilat dapat direduksi menjadi alkohol primer dengan menggunakan reagen pereduksi seperti litium aluminium hidrida LiA1H4. Reaksi ini melibatkan penambahan hidrogen ke gugus karboksil. Dan untuk tata nama asam karboksilat,
berdasarkan IUPAC atau International University of Pure and Applied Chemistry, asam karboksilat diberi nama sesuai dengan turunan alkananya, di mana akhiran A pada alkana diganti dengan O dan ditambah kata asam di depannya. Sementara itu, berdasarkan kata nama trivial atau umum, penamaan asam karboksilat disesuaikan dengan sumber asam karboksilat tersebut. Misalnya, senyawa asam metanoat atau HCOOH diberi nama asam formiat karena ditemukan pada semut atau formika. Untuk tabel dari tata nama asam karboksilat kalian bisa lihat. Contoh yang kedua, nama alkana yaitu etana, nama asam karboksilatnya asam etanoat, dan nama trivial sumber asam karboksilatnya yaitu cuka atau asetum, dan nama asam karboksilatnya itu asam asetat, yaitu rumus molekulnya CH3COOH. Kegunaan asam karboksilat. Asam karboksilat membentuk serangkaian asam lemak yang sangat baik untuk kesehatan manusia. Omega 6 serta asam lemak omega 3 adalah dua contohnya. Asam lemak ini membantu menjaga membran sel dan mengendalikan penggunaan nutrisi beserta metabolisme. Jika mengonsumsi makanan yang mengandung lemak tak jenuh, glukosa dan nutrisi lainnya akan langsung masuk ke aliran darah tanpa diserap. Sedangkan jika ada asupan lemak jenuh, pencernaan akan melambat dan tubuh akan mendapatkan lebih banyak waktu untuk menyerap energi dan nutrisi makanan tersebut. Poin-poin berikut akan menyatakan penggunaan penting lainnya dari asam karboksilat. 1. Pembuatan sabun membutuhkan asam lemak yang lebih tinggi. 2. Industri makanan menggunakan banyak asam organik untuk memproduksi makanan ringan, produk makanan, dan lain-lain. 3. Dalam industri farmasi, asam organik digunakan dalam banyak obat seperti aspirin, fenacetin, dan lain-lain. 4. Asam asetat sering digunakan sebagai koagulan dalam pembuatan karet. 5. Asam organik banyak digunakan dalam pembuatan zat warna, parfum, dan rayon. Proses pembuatan asam karboksilat dapat dibuat melalui beberapa proses, diantaranya melalui oksidasi alkohol primer, reaksi dengan gas CO2 dan reaksi Binder, serta sintesis nitril. Oksidasi alkohol primer dapat dioksidasi menjadi asam karboksilat dengan menggunakan oksidator kuat seperti
tetap memberikan manfaat bagi lingkungan.